Coba deh sebagai orang tua, kita semua pasti tahu kan perasaan ini? Rasa was-was waktu kita nitipin harta kita yang paling berharga ke tangan orang lain. Tapi gimana kalau ketakutan terbesar kita itu beneran jadi kenyataan? Kisah yang akan kita bahas ini adalah pengingat yang bikin merinding kenapa kita harus waspada. Kalimat yang nyesek banget ini jadi viral dari postingan seorang ibu di Threads. Postingan ini meledak setelah ada penggerbekan polisi di daycare Little Aresya di Yogyakarta tanggal 24 April 2024. Dan dari sinilah kotak Pandora yang isinya mengejutkan banyak orang mulai terbuka. Jadi, apa sih yang sebenarnya kejadian di balik pintu daycare yang kelihatannya ramah itu? Penggerbekan itu mengungkap sebuah pemandangan yang digambarkan sama pihak berwenang sebagai sesuatu yang, nggak manusiawi. Menurut saksi mata dan polisi, kondisinya benar-benar miris. Bayi-bayi itu cuma pakai popok dari pagi sampai siang. Beberapa di antaranya bahkan tangannya diikat pakai kain. Ada juga laporan anak-anak yang dikunci di kamar mandi. Ini bukan lagi soal lalai ya, tapi ini adalah lingkungan penelantaran yang sistematis. Dan yang bikin lebih sedih lagi, sebelum penggerebekan ini, beberapa orang tua tuh sebenarnya udah punya firasat loh. Udah ngerasa ada yang nggak beres. Ada kecemasan yang pelan-pelan tumbuh dari hal-hal kecil yang mereka lihat di anak-anak mereka. Nah, ini salah satu kesaksian dari Aldewa, seorang ayah. Dia lihat ada luka lebam di kaki anaknya, tapi ya kayak kebanyakan dari kita mungkin ya. Awalnya mikir itu cuma kecelakaan biasa pas lagi main. Sebuah asumsi yang sekarang pasti dia sesali banget. Ada lagi orang tua lain, Hairunisa, yang cerita kalau kondisi kesehatan anaknya itu turun drastis dan nggak bisa dijelasin kenapa. Anaknya yang tadinya sehat, tiba-tiba sakit terus-terusan, bahkan sampai demam tinggi 39 derajat, dan pihak daycare nggak ngasih kabar sama sekali. Tapi mungkin yang paling bikin merinding dari semuanya adalah pengakuan ini. Kata-kata ini keluar langsung dari mulut seorang anak umur 4 tahun. Neneknya, Ibu Sri, cerita kalau cucunya ngaku dikunci di kamar mandi. Rasanya nggak ada yang lebih jujur dari pengakuan polos seorang anak kan? Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya semua ini akhirnya bisa kebongkar? Nah, jawabannya datang dari orang dalam, seseorang yang nggak bisa lagi tinggal diam ngelihat perlakuan yang nggak manusiawi ini. Ini cerita tentang keberanian. Jadi, ada seorang karyawan baru yang ngerasa perlakuan ke anak-anak itu udah nggak sesuai sama hati nuraninya. Dia akhirnya resign, dan meskipun ijazahnya katanya ditahan, dia tetap nekat lapor ke polisi. Laporan dialah yang akhirnya memicu penggerebekan dan menghentikan semua mimpi buruk ini. Oke, sekarang kita sampai ke akar masalahnya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Jawabannya cuma satu. Little Aresya ini beroperasi di luar radar hukum sama sekali. Penting banget buat kita pahami apa artinya daycare ilegal. Ini artinya, nggak ada yang ngawasin mereka, nggak ada standar yang harus dipenuhi, nggak ada pemeriksaan rutin. Ya, intinya nggak ada akuntabilitas sama sekali. Dan ini faktanya. Pejabat kota udah konfirmasi kalau Little Aresya itu sama sekali nggak punya izin. Nol besar, nggak terdaftar di dinas pendidikan, nggak punya izin operasional. Secara hukum, tempat itu bahkan bukan daycare. Cerita ini emang mengerikan, tapi ada pelajaran yang sangat penting di dalamnya. Jadi, poin krusialnya sekarang, gimana caranya kita bisa melindungi anak-anak kita? Jawabannya, kita harus pindah dari sekedar berasumsi ke memverifikasi. Ini dia. 3 langkah yang praktis banget. Pertama, tanyain nomor induk berusaha atau NIB-nya. Kedua, pastikan mereka punya rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Dan yang ketiga, cek jenis izinnya. Beneran buat tempat penitipan anak atau bukan. Daycare yang bener dan sah itu pasti nggak akan ragu buat nunjukin semua dokumen ini. Nah, yuk kita sambungin lagi. Kalau kita lihat checklist tadi terus kita bandingin sama kasus Little Aresya, wah kelihatan banget kenapa langkah-langkah preventif ini tuh penting banget. Nah, ini dia pelajaran utamanya. Orang tua lihatnya apa? Harga terjangkau, gedung bagus, stafnya ramah. Tapi di baliknya, ada realitas yang gelap banget. Penampilan luar itu bisa sangat menipu. Makanya, verifikasi dokumen resmi itu jadi satu-satunya hal yang benar-benar penting. Jadi intinya, jangan pernah merasa berlebihan waktu kita nanya-nanya dan minta bukti. Ngecek izin, nanya soal standar keamanan, itu bukan paranoia. Itu adalah bentuk tanggung jawab dan cinta kita sebagai orang tua. Saya mau tutup dengan pertanyaan ini. Untuk kita semua renungkan, waktu kita memilih tempat buat nitipin anak, apa kita udah beneran ngecek faktanya, atau kita cuma berharap yang terbalik berdasarkan penampilannya aja? Jangan cuma berasumsi, verifikasi.